Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di channel ini bersama saya Maya Hajon. Pada video kali ini teman-teman, saya akan men-sharing cara mendaftar PPG Prajabatan bagi teman-teman yang baru mendaftar dan ingin mendaftar kembali bagi teman-teman yang sudah pernah mendaftar. Oke teman-teman, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk pada cara-cara pendaftarannya. Sebelum kita masuk pada cara-cara pendaftaran, saya mau mengingatkan bahwa bagi teman-teman yang baru pertama kali mendaftar dan yang mendaftar kembali atau yang sudah pernah mendaftar dan ingin mendaftar lagi, caranya sama ya teman-teman. Namun berbedanya adalah bagi teman-teman yang sudah pernah mendaftar, jangan mereset akun teman-teman menggunakan cara atau pilihan yang nanti akan saya sampaikan, karena itu akan berakibat fatal. Jadi mari kita simak cara pendaftarannya. Nah, bagi teman-teman yang sudah pernah mendaftar, ketika teman-teman masuk di akun SIM PKB, kemudian teman-teman memilih menu PPG Prajabatan, maka akan muncul tampilan seperti ini. Di sini ada pilihan atau penyampaian bahwa pendaftaran peserta gelombang 1 tahun 2024. Di sini ada daftar sekarang. Nah, kalau teman-teman memilih daftar sekarang, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ketika teman-teman pilih tampilan seperti ini, kemudian teman-teman pilih pendaftaran sebagai peserta, kemudian mencentang pilihan di bawah dan daftar, itu maka akan muncul penyampaian bahwa teman-teman sila melakukan pendaftaran dari halaman portal. Nah, ini artinya teman-teman tidak bisa mendaftar melalui daftar sekarang. Nah, karena itu akun teman-teman harus didaftarkan ulang. Nah, atau di restart. Nah, di sini di menu ini kan ada restart pendaftaran. Nah, teman-teman jangan sesekali memilih menu restart pendaftaran. Karena ketika teman-teman memilih restart pendaftaran, itu akun teman-teman itu akan diblok atau semacam apa, saya kurang paham teman-teman. Tetapi pengalaman di gelombang sebelumnya itu ada salah satu teman saya, ketika dia merestart pendaftaran itu akan muncul tampilan seperti ini teman-teman. Mohon maaf, nick sekian sudah terdaftar atas nama sekian sebagai peserta angkatan sebelumnya. Nah, kalau ini berarti teman-teman sudah tidak bisa mendaftar karena nick teman-teman itu sudah terdeteksi untuk mendaftar. Karena itu diharapkan teman-teman jangan mereset akun teman-teman menggunakan tombol reset pendaftaran. Nah, untuk itu bagaimana caranya? Nah, teman-teman harus keluar dari akun teman-teman dulu dengan memilih pilihan keluar. Nah, setelah teman-teman sudah keluar, maka teman-teman akan masuk pada tampilan seperti ini. Ketika sudah muncul tampilan seperti ini, tinggal teman-teman scroll ke bawah, cari menu PPG Prajabatan. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal teman-teman pilih registrasi akun login, maka teman-teman akan dibawa pada halaman pendaftaran. Nah, agar tidak ribet, teman-teman keluar dari akun teman-teman, kemudian teman-teman pilih saja link pendaftaran yang sudah saya masukkan di kolom deskripsi. Nah, begitu juga untuk teman-teman yang baru mendaftar, teman-teman langsung saja pilih link pendaftaran yang sudah saya sematkan di kolom deskripsi. Nah, kalau sudah memilih maka akan muncul tampilan seperti ini. Silakan teman-teman memilih daftar sebagai peserta. Kemudian untuk teman-teman yang baru pertama kali mendaftar, silakan memasukkan alamat surel atau alamat email teman-teman yang aktif. Dan untuk teman-teman yang sudah pernah mendaftar, teman-teman bisa memasukkan alamat email yang dulu pernah teman-teman gunakan atau email baru, tidak apa-apa teman-teman, karena nanti dia akan koneksinya ke nick kita, bukan ke email. Jadi silakan teman-teman memasukkan alamat email teman-teman.
Setelah memasukkan alamat email, silakan teman-teman mencentang "Saya bukan robot", kemudian pilih selanjutnya. Nah, setelah ini akan diberikan informasi bahwa pendaftaran berhasil, dan teman-teman silakan mencek pesan yang dikirim melalui email teman-teman. Setelah teman-teman masuk pada menu, pada email teman-teman akan ada pesan masuk seperti ini teman-teman. Silakan teman-teman buka, kemudian ada link yang dikirim. Silakan teman-teman membuka link tersebut. Nah, setelah ini akan muncul tampilan seperti ini teman-teman. Silakan teman-teman memasukkan nick, nama, jenis kelamin, serta tanggal lahir teman-teman. Setelah datanya terisi semua, silakan teman-teman memilih menu selanjutnya. Nah, setelah ini silakan masukkan kata sandi teman-teman. Sandinya harus dihafal ya teman-teman. Setelah memasukkan sandi, silakan memilih konfirmasi kata sandi. Nah, sekarang pendaftaran teman-teman sudah berhasil dilakukan. Silakan teman-teman login kembali melalui akun SIM PKB atau teman-teman silakan memilih menu di bawah yang tulisan masuk. Nah, kemudian silakan teman-teman memasukkan alamat email dan sandi yang sudah teman-teman daftar tadi. Setelah datanya terisi, silakan memilih menu masuk. Ketika teman-teman sudah selesai mendaftar, maka akan muncul tampilan seperti ini. Untuk teman-teman yang sudah pernah mendaftar dan ada foto profilnya, maka akan terkoneksi ada foto profilnya. Tetapi untuk teman-teman yang baru pertama kali mendaftar, maka foto profilnya tidak ada, silakan dilengkapi foto profilnya. Nah, untuk foto profilnya ini bebas ya teman-teman, asalkan sopan. Yang untuk latar belakang biru, baju putih berdasi hitam, dan untuk teman-teman yang berjilbab, menggunakan jilbab hitam, dan ukuran fotonya adalah 4x6, itu adalah untuk mengupload dokumen pelengkap. Jadi untuk foto profil ini bebas asalkan rapi. Nah, untuk teman-teman yang sudah pernah mendaftar, datanya akan masih ada teman-teman. Silakan teman-teman mengedit dan memilih bidang PPG sesuai dengan minat teman-teman. Sedangkan untuk teman-teman yang baru pertama kali mendaftar, berarti datanya masih kosong, jadi silakan teman-teman mengisi. Nah, bagi teman-teman yang sudah pernah mendaftar, di akun sebelumnya kan pada biodata dan esai itu kan tidak bisa diisi teman-teman ya, atau tidak bisa diedit atau tidak bisa dilengkapi. Nah, di sini mari kita cek apakah sudah bisa dilengkapi atau belum. Kita cek dulu di biodata, mari kita cek ya teman-teman. Nah, ini sudah ada pilihan lengkapi atau ubah, artinya kita sudah bisa mengedit. Begitu juga dengan bidang PPG, ini sudah ada menu lengkapi atau ubah. Jadi di sini teman-teman sudah bisa mengisinya. Nah, untuk teman-teman yang memilih bidang PPG, itu saya harapkan teman-teman melihat dulu linearitasnya dan tingkatan sekolah yang akan teman-teman mengajar nanti. Karena misalkan begini teman-teman, teman-teman itu memilih bidang studi matematika. Bidang studi matematika itu kan linear juga ke PGSD. Nah, kalau teman-teman memilih matematika, berarti nanti sertifikat teman-teman yang teman-teman dapatkan, sertifikat PPG, itu bisa digunakan di jenjang pendidikan SMP, SMA LB, SMK LB, dan SMK. Namun, ketika teman-teman bidang studinya matematika, tapi pada saat mendaftar ini teman-teman memilih bidang PPG-nya itu adalah PGSD, maka nanti sertifikat PPG teman-teman itu hanya digunakan jika teman-teman mengajarnya di SD. Jadi kalau teman-teman sudah memilih PGSD, tetapi teman-teman
mengajarnya nanti di SMP atau SMA, maka sertifikat teman-teman itu tidak terpakai teman-teman. Jadi saya harapkan teman-teman jeli dalam memilih bidang PPG. Nah, untuk memilih linearitasnya, kalau teman-teman cek di website Kemendikbud, itu tidak ada jenjang pendidikannya teman-teman. Jadi teman-teman silakan mencek di surat edaran. Nah, untuk teman-teman yang belum mendapatkan surat edarannya, saya sematkan linknya di kolom deskripsi. Jadi silakan teman-teman mencek di situ sebelum memilih bidang PPG. Nah, selanjutnya mari kita cek pada esai. Nah, untuk esai ini teman-teman harus memperhatikan petunjuk pengisian, karena ini banyak teman-teman di gelombang sebelumnya itu pada akhirnya esainya itu tidak diisi semua, tetapi sudah menyimpan dan pada akhirnya tidak bisa diedit kembali atau diisi kembali. Kemudian setelah dinyatakan lulus tes substantif pada saat wawancara, karena pada saat pengisian esai itu teman-teman salah mengklik, jadi esainya itu banyak yang kosong, sehingga saat wawancara itu ada yang gugur atau tidak lolos di tes seleksi wawancara karena pengisian biodatanya itu pengisian esainya itu tidak lengkap teman-teman. Jadi teman-teman perhatikan petunjuk pengisian. Yang pertama itu adalah jawablah pertanyaan-pertanyaan dengan spesifik dan detail untuk memudahkan mendapat informasi yang lengkap mengenai pengalaman Anda. Nah, karena ini nanti akan diwawancara dan akan ditanyakan oleh asesor pada saat wawancara. Kemudian kedua, jawablah pertanyaan-pertanyaan yang ada sesuai dengan kejadian atau peristiwa yang pernah Anda lakukan atau Anda alami dalam pekerjaan atau tugas Anda. Nah, di sini teman-teman, karena esai ini akan ditanyakan pada seleksi wawancara, jadi diharapkan teman-teman mengketiknya dulu di Word, sehingga nanti kalau teman-teman sudah mengisi di esai pada akun SIM PKB ini kan tidak bisa diedit atau dilihat lagi ya teman-teman. Nanti itu teman-teman punya pegangan yang teman-teman ketik di Word. Jadi nanti itu akan dipersiapkan untuk seleksi wawancara. Jadi ketika seleksi wawancara, teman-teman sudah tahu nih karena teman-teman sudah membacanya lagi. Oke, yang selanjutnya adalah jawablah pertanyaan-pertanyaan dengan kejadian atau peristiwa yang paling baru atau terkini atau maksimal dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Kemudian, jawab pertanyaan dengan jujur dan berpikir positif mengenai diri Anda sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah sebelum menekan tombol simpan, bacalah kembali jawaban dengan saksama, karena jawaban Anda tidak bisa terisi setelah menekan tombol tidak bisa direvisi setelah menekan tombol simpan. Nah, ini teman-teman, saya menjelaskan sedikit. Nah, untuk esai ini, kan di sini A-nya itu terbuka, sedangkan B dan seterusnya itu masih tertutup, teman-teman. Jadi ketika teman-teman sudah selesai mengisi opsi A, kemudian teman-teman sudah mengklik kirim, itu artinya opsi A ini akan tertutup dan opsi B-nya akan terbuka. Tetapi opsi C sampai dengan G-nya masih tertutup. Ketika sudah selesai mengisi opsi C dan menekan tombol kirim, maka opsi B ini akan otomatis tertutup dan opsi C yang terbuka, begitu seterusnya. Jadi yang harus teman-teman perhatikan ini adalah di sini kan ada tombol lengkapi teman-teman. Teman-teman mengklik lengkapi. Nah, di sini karena ini sudah melakukan pendaftaran sebelumnya dan ada pengisian jadi ada, tapi untuk teman-teman yang baru pertama kali mendaftar ini masih kosong. Nah, teman-teman mengisi semua ini dari opsi A1, A2 sampai A3. Nah, kalau sudah selesai terisi, silakan menekan tombol simpan. Nah, ketika teman-teman menekan tombol simpan, maka esai pada opsi A ini masih bisa dilengkapi atau diedit juga, diedit kembali teman-teman.
Yang harus teman-teman perhatikan adalah jangan sesekali kalau teman-teman belum yakin dengan jawaban teman-teman pada opsi A, jangan sesekali menekan tombol kirim. Karena ketika teman-teman sudah menekan tombol kirim, maka esai pada opsi A ini sudah tidak bisa dilengkapi atau diedit lagi. Oke ya teman-teman. Jadi sekian dulu video kita kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman yang lainnya. Yang paling penting adalah teman-teman men-share agar kita saling membantu untuk mengatasi kendala dalam mengisi biodata, mengisi esai, dan juga kendala yang pertama itu, kendala yang paling banyak dialami adalah mereset akun serta pendaftaran PPG Prajabatan bagi teman-teman yang baru pertama kali mendaftar. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Saya akhiri dulu video kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.